Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang utama dan pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang sampai pada saat ini tidak terputus. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kenakalan remaja pada masa saat ini telah membuat resah masyarakat. Hal itu disebabkan oleh pesatnya perkembangan zaman dalam digital maupun dunia maya, dunia asli, yang menghasilkan beberapa perilaku yang tidak baik seperti tindakan kriminal, tindakan bullying, tindakan perkelahian, pelecehan seksual, dan penggunaan narkoba. Dalam Islam, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah saja sudah melarang mendekati perbuatan zina, apalagi melakukannya. Sungguh buruk. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawadu fa inna khaira zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kesimpulannya adalah kita disuruh oleh Allah untuk melakukan perintah Allah sesuai dengan perintahnya atau taat dan menjalani kebaikan. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, kita dapat membantu remaja menjauhi perilaku negatif dan meningkatkan moral mereka. Kenakalan remaja dalam definisi adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja melanggar norma, aturan, hukum masyarakat. Hal tersebut dapat atau beberapa contoh seperti penyalahgunaan obat-obatan seperti narkoba, pembulian, perkelahian atau tawuran, menyontek dalam ujian itu salah satu yang paling sering, seks bebas, dan bullying. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan? Karena kita adalah manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial pasti kita akan meniru perilaku yang ada di sekitarnya. Jika lingkungan kita baik, insya Allah pasti akan menuju hal yang baik. Namun jika lingkungan kita buruk, siap-siap saja untuk menjaga diri. Yang kedua, faktor psikologis. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, hal tersebut membuat kita itu sangat rentan dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, kita harus memiliki batasan-batasan tertentu agar terjaga dari faktor tersebut. Yang ketiga, faktor keluarga. Faktor keluarga itu sangat penting, kembali lagi kepada lingkungan. Misalnya kalau keluarganya baik, pasti anaknya insya Allah akan baik. Kecuali kalau keluarganya memang kurang, sudah pasti itu. Yang keempat adalah faktor pertemanan. Kembali lagi kepada faktor lingkungan. Kita adalah makhluk sosial, pastinya kita akan meniru perilaku orang-orang di sekitar kita.
Yang kelima adalah faktor agama. Sebenarnya agama itu pasti menuju kepada hal yang baik. Namun di Islam sudah terperinci tuh dalam Al-Quran bagaimana cara kita menjauhi perilaku-perilaku tersebut. Dan hal tersebut dapat kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terjaga diri sendiri. Ada beberapa cara kita bisa menghindari kenakalan remaja. Yang pertama, pembinaan atau bimbingan akhlak dalam Islam. Kita bisa mengikuti kajian atau pengajian dalam masjid ataupun dalam via media sosial seperti YouTube. Kita juga bisa mengikuti program kerja, mungkin kayak seperti ngaji bersama. Itu sangat penting dalam kehidupan kita, bisa menambah ilmu, juga bisa menambah atau menjaga kita dari godaan setan. Yang kedua, menerapkan ada pergaulan dalam menurut Islam. Seperti jika kita mengobrol dengan perempuan atau akhwat, kita bisa menundukkan pandangan. Dan jika kita misalnya bekerja kelompok bersama akhwat berduaan, sebaiknya tidak atau bisa juga membawa satu teman baik dari ikhwan maupun akhwat. Yang ketiga, perlunya kasih sayang dan perhatian masyarakat atau orang sekitar. Hal tersebut penting karena kita dapat diingatkan atau terjaga jika kita memiliki circle atau lingkungan yang baik. Yang keempat, melakukan kegiatan positif. Melakukan kegiatan positif dapat mengisi waktu luang kita nih. Kalau kita kosong atau pikiran kita kosong, itu sangat mudah dipengaruhi oleh setan. Yang kelima, menjaga hubungan baik antar sesama. Hal tersebut bisa membuat kita terjaga dan melatih kita bagaimana nih cara kita menjaga hubungan yang bagus walaupun tidak melanggar batasan yang Allah telah beri. Yang keenam, menghindari lingkungan yang buruk. Sudah pasti ya, lingkungan sangat berpengaruh bagi perilaku kita karena kita makhluk sosial. Pastinya kita akan meniru atau mencontoh perilaku orang lain yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ceramah singkat ini yaitu kenakalan remaja adalah masalah yang sudah berakar-akar dan membuat masyarakat resah. Perlu perhatian masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam perspektif Islam, pendidikan agama atau pembinaan karakter dan pemahaman nilai-nilai moral dan etika dalam Al-Quran ini adalah kunci untuk mengatasi kenakalan remaja. Penting juga bagi kita untuk memahami faktor-faktor dan cara pencegahan kenakalan remaja. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan nilai-nilai agama, pendidikan, dan peran keluarga, kita dapat membantu remaja menjauhi perilaku negatif dan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah, itu datangnya dari saya, dan jika yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.